Rahasia untuk kita bisa keluar dari hidup suram dan gelap dan stop jadi pecundang. Oke, jadi gue baru aja nonton ya videonya Timothy Ronald yang ngomongin tentang showing up. Gue jadi relate ya sama gue punya channel yang ngomongin soal belajar public speaking, ngomongin soal networking, relationship, selling, cara presentasi dan sebagainya ya. Jadi memang gue ngomonginnya seputar komunikasi dan ini ada hubungannya dengan showing up yang tujuannya ini bisa memuluskan hidup kita menjadi lebih baik, lebih bahagia, lebih makmur dan pada akhirnya lu bisa jadi kaya gara-gara hal tersebut. Oke, dan ini memang gak gampang teman-teman ya, karena lu harus melewati berbagai banyak tantangan, berbagai macam struggle yang bakal membuat kita bisa terhenti di tengah jalan. Nah, tapi jujur ya, sejauh gue menjalani the showing up ya, metode showing up ini, apakah gue menjadi seseorang yang kaya banget? Enggak ya. Apakah gue jadi sukses seperti Timothy Ronald? Enggak, pasti jauh ya. Jauh ya, saya mah hanya serpihan debu untuk di part sini mah. Cuman yang gue rasakan itu gue merasakan adanya perkembangan hidup, progres hidup, dan opportunity yang datang ke gue itu jauh lebih banyak ketimbang gue nggak melakukan showing up sama sekali. Oke, jadi kalau buat lulus semua yang pernah ngerasa stuck, gagal terus, rezekinya mentok, ya pernah mikir udah kerja keras kok tetap gini-gini aja ya, atau misalnya kenapa sih hidup gue ini gak berubah-ubah, lu harus tonton video ini sampai beres yang bisa jelasin why-nya kenapa, ya how-nya gimana, dan apa yang mesti di showing up, dan pada akhirnya lu bisa dapet contoh eksekusi implementasinya gimana, dan pada akhirnya lu nonton video ini beres, hidup lu langsung berubah. Oke, kita mulai. Otak belajar dari sebuah makna. Kalau kita otaknya cuma dipakai untuk menghafal, itu cenderung akan cepat lupa. Contohnya aja kalau misalnya nanti pada saat lu SD ya, lu ngafalin, ingatan ini dipakai untuk ulangan, udah gitu setelah beres ulangan lu akan lupa dengan apa yang sudah lu pelajarin. Contohnya aja kayak misalnya nama-nama biologi Latin. Aduh, itu kalau sekarang sih gue udah lupa itu nama-nama itu ya. Nggak penting juga sih. Nama-nama menteri gue juga lupa. Siapa aja zaman dulu. Tapi ketika sesuatu yang kita pelajari itu penuh dengan makna, maka ini membuat kita akan ingat dalam jangka waktu yang lebih lama. Nah, jadi kenapa kita harus mengerti showing up ini adalah sebuah skill, sebuah rutinitas yang lu harus lakuin sehingga orang bisa jatuh hati sama lu dan akhirnya mereka mau berkolaborasi sama lu, dan pada akhirnya lu akan mempunyai namanya profit, bisnis, or everything lah. Yang pada akhirnya peningkatan terhadap pendapatan bisa naik. Oke, so why-nya. Yang pertama, why showing up? Probabilitas hoki naik drastis ya. Probabilitas hoki naik drastis. Why? Semakin sering kamu muncul di hidup dan kerjaan lu, makin besar peluang ketemu momentum alias hoki. Oke? Nah, misalnya ya, menurut lu, kalau lu bermain sebuah dadu, mana nih probabilitas yang lebih tinggi? Lu bermain 10 kali untuk dapetin angka 6 ya. Sekali nih angka 6 nih. 10 kali versus 100 kali lu dapetin angka 6. Jawabannya adalah ya 100 kali ya. Karena semakin lu sering melakukan lempar dadu, maka ya mungkin ke 10 nggak dapat, 11 nggak dapat, 12 nggak dapat, 13 nggak dapat, dan mungkin lu kan ketemu di yang ke-17 ya, atau mungkin di 31 ya. Pokoknya lu coba ini terus sampai 100 kali ya. Pasti ada yang probabilitas kemungkinan dapatnya bakal lebih tinggi ketimbang yang lu mainnya cuma sebentar. Inilah kenapa orang menerapkannya di judi online. Kalau menerapkannya di judi online, ini jadi salah teman-teman ya, karena modal kita ada keterbatasan. Tapi kalau lo konteksnya adalah showing up, this is really good untuk lo lakuin karena momentumnya bakal lebih cepat didapetin ya, karena lo melakukannya lebih sering. Oke, statistik dari Stanford University ya, dia bilang begini, konsistensi lebih menentukan keberhasilan dibandingkan bakat. Logikanya kenapa bisa gitu? Yang nggak pernah muncul, nggak pernah dapat peluang. Yuk, ya. Yang rajin muncul, suatu saat pasti kejatuhan hoki. That's the context. Oke, nah sekarang gue mau sebutin why you need to be showing up. Ini poin nomor 2 adalah otak dan skill kamu terasah otomatis. Nah teman-teman, ini gue rasain langsung ya dari skill ngebangun rumah. Gue basicnya adalah seorang sistem analis ya. Gue adalah jurusan sistem informasi dari Bandung, Universitas Bandung. Yang gue pelajari ya ngomonginnya soal data, logic, coding ya. Terus sebetulnya bisnis gue adalah bahan bangunan ya, bersama dengan keluarga gitu. Terus salah satu target market gue itu kan kontraktor ya. Kan gue sebagai supplier itu bisa masukinnya ke toko bangunan, ke kontraktor, ataupun ke business owner yang mungkin
beli partainya besar ya. Gue distributor, inget ya, gue distributor bangunan. Gue kan menjual kayak besi beton, triplek, ada alat listrik, ada pipa PVC, barang plumbing, dan juga ada berbagai macam perlengkapan bangunan dengan target market tersebut. Dan konten yang harus gue buat adalah konten seputar bangun rumah ya, untuk memberikan edukasi. Dan gue juga menerima proyek bangun rumah. Pertanyaannya, apakah gue jago? Tidak, tidak paham awalnya sama sekali ya. Tapi seiring dengan gue sering bikin konten, sering sharing di sosmed ya, apa yang gue pelajari hari ini, yang gue dapatkan, yang gue baca, ya maybe yang gue lihat langsung ke proyek, ke lapangan, gue share, itu lama-lama skill gue jadi terasah ya. Jadi gue mengerti material, gue mengerti cara kerja, gue ngerti proses, gue ngerti berbagai macam administrasi proyek, dan pada akhirnya gue bisa bangun rumah lah gitu ya. Memang gue secara eksekutor lapangan bukan gue yang ngelakuin, gue punya rekanan kontraktor, tapi jadi bisa bantu QC ya, mengawasi kerjaan tukang, melakukan presentasi ketika ada klien baru, bisa jadi marketing oke, ditambah dengan skill public speaking yang oke juga. Menurut gue oke ya. Konsumen cenderung suka dan potensi closingnya jadi tinggi. That's why showing up di sini terkadang bukan urusannya kita makin dikenal juga, tapi ini juga part dari kita melatih kepercayaan diri, melatih skill kita supaya makin lama makin terasah secara otomatis. Dari nggak bisa apa-apa sampai gua ngerti caranya bangun rumah gimana gitu. Kayak otot ya, kayak otot, makin sering dipakai makin kuat. Lu makin fitness, makin lama makin kuat ya. Awalnya dari yang kecil dulu, ringan-ringan dulu, lama-lama lu bisa ngangkat berat, dan pada akhirnya lu makin strong, bisa ngangkat yang makin oke. Badan lu juga makin bagus. Ya, research dari 10,000 hours rules dari Malcolm Gladwell, orang yang tekun di bidang apapun dalam waktu lama akan unggul dibandingkan yang cuman kadang-kadang. Ya better lu setiap hari lakuin. Oke? Dunia menghargai orang yang ada, bukan yang cuma janji. Ini poin ketiga ya. Dunia menghargai orang yang ada, bukan cuma janji doang. Oke, so you need to luangin waktu ya. Hadir dan konsisten itu sudah menciptakan 80% kemenangan. 20%-nya ya dari di atas gitu ya. Bos, klien, bahkan peluang itu cuma menghargai orang yang ada, bukan yang hilang pas dibutuhin. Oke, jadi harus ada, bukan hilang pas dibutuhin. Research by Harvard Business Review ya, reliable people earn 3x more trust and opportunities. Artinya apa? Orang yang reliable, yang ada terus kelihatan, terus muncul, itu akan lebih dipercaya, dan opportunity, kesempatan bakal lebih cepat datang. Oke? Sekarang di poin keempat, kenapa lu harus showing up? Musuh terbesar lu bukan kompetitor, tapi males. Oke? Jadi sering gagal bukan salah dunia, biasanya karena terlalu banyak hari bolong. Oke? Success is the sum of small efforts repeated day in and day out by Robert Collier. Oke, jadi sukses itu adalah penjumlahan dari usaha-usaha kecil setiap hari, setiap waktu, dan pada akhirnya melahirkan sebuah kesempatan, yaitu disebut dengan sukses. Ya, kalau gua renungin ya dari poin yang keempat, itu musuh terbesar lo bukan kompetitor tapi malas. Lo kebayang gak sih? Maksudnya ternyata banyak guys, orang malas itu banyak ya. Dan kalau lo punya skill showing up, memang ngomongnya gampang, ngelakuin sebenarnya juga gampang sih, cuman sebenarnya cuma malas aja yang membuat kita tuh nggak bisa melakukan itu. Karena gue juga terjangkit penyakit ini ya. Dan kalau bisa kita mengatasi ini, kita bisa memenangkan persaingan di luar sana, karena di luar sana banyak orang malas. So this is your choice. Apakah lo sudah lebih termotivasi nih? Karena lo sudah tahu maknanya, why-nya, kenapa kita harus showing up ya. Dan masalah transaksi sih nggak usah dipikirin ya. Biasanya sih kalau lu melakukan showing up-nya sudah rutin ya, sekarang kita masuk ke arah kontennya, ke arah apa yang harus di showing up ya. Why-nya sudah, sekarang masuk ke what. Oke, what you need to be showing up, apa yang harus dikasih lihat ke orang-orang ya. Ini medianya tuh bisa macam-macam. Lu bisa lewat sosmed ya, lewat komunitas, lu lewat event, seminar, lu jadi pembicara, lu sharing, everything lah. Pokoknya lu berada di sebuah kerumunan orang banyak. Nah, sosmed, even lu nggak pernah ketemu orangnya, orang kan melihat lu punya story kan, lu punya konten ya. That's really good ya. Itu medianya. Dan apa harus showing? Yang pertama, ini idenya adalah showing up the process ya, showing up proses.
Contoh, datang ke tempat kerja, meeting, rutinitas kantor, ya rutinitas utama, dan lu gambarkan lu orang yang seperti apa di kondisi itu. Hadir secara fisik dan mental, bukan cuma duduk tapi fokus ya. Lu bisa sharing the story di sosmed ataupun di benar-benar di sebuah komunitas orang yang ada gitu ya. Terus yang kedua, showing up di progress ya. Setiap hari usahakan ada progres kecil. Walau cuma 1%, lebih baik dari kemarin. Ya, misalnya posting konten harian, belajar skill baru, nawarin produk ke 5 orang baru, dan apapun yang relevan sama goalsnya lu. Gue sih menyarankan ya, untuk di part ini sih kalau ngomongin goals ya, gue kan tipikal orang yang kegiatan tuh banyak. Cara dapetin duit juga banyak ya. Misalnya gue ada bisnis distributor bangunan, bisnis salon mobil, ada ngajar public speaking, ada yang menjadi seorang instruktur body combat, dan ya so far sih itu ya, empat hal ini ya. Nah, kalau secara rumus yang gue dapat itu paling bagus kita tuh kalau mau showing up itu kita harus konsisten dengan apa yang kita mau share, dan kalau bisa ada dominannya, jangan pindah-pindah, jangan terlalu banyak, karena hari gini kan informasi orang udah terlalu banyak, pada akhirnya orang jadi bingung, ini si Samuel ini apa ya, gue mau collab apa sama dia, gue bingung nih. Nah bagusnya kalau gue akan berusaha mendominasi. Kalau konten-konten gue ini lebih ke arah yang bangunan ya, mungkin sekitar 70% nya bangunan, nanti ada 10% masalah mobil, 10% nya soal kesehatan, olahraga, 10% adalah activity gue sehari-hari ya. Maybe gue belajar ngedit video, belajar bahasa Mandarin, atau maybe gue belajar sesuatu yang baru nih, workshop ya, itu gue punya 30% nya ya. Tujuannya apa? Biar orang tuh kenal gua dan mereka nggak cepat lupa kalau kita mengulang suatu informasi yang berulang-ulang dan informasinya sama ya, itu membuat orang terbranding di kepala mereka, dan pada akhirnya kalau once a day atau mungkin sometimes orang yang nanya sama dia yang suka lihat kita, bro, lu kenal nggak orang yang bisa bantu bangun rumah gua nih, gua mau bangun rumah. Nah langsung ke ingatnya adalah si Samuel begitu. Ya jadi memang nggak boleh pindah-pindah sih gitu. Oke, ya kalaupun kegiatan lu banyak, ya udah. Dominannya yang mana, sisanya silakan kegiatan lu. Kalau gue tadi memakai presentasinya adalah 70% dan 30%. Oke. Next, kita bisa showing up di networking ya. Bangun relasi, follow up calon klien, balas WA, connect ke mentor, dan sekedar juga sapa tim-timnya lu. Oke. Nggak akan pernah tahu nih ya, pintu rezeki mana yang bakal kebuka gara-gara obrolan kecil. Tuh poinnya. Yang keempat, showing up di evaluasi diri. Setiap hari sebelum tidur cek lagi, gue udah show up apa hari ini ya? Gue udah show up apa ya? Udah show up belum hari ini? Lakuin. Ya minimal cuma sedikit nggak apa-apa lah. Menjaga disiplin dan konsisten. Ya apa yang kurang besok upgrade. Nah sekarang di poin kelima, showing up di mindset dan konsistensi. Ya jangan kalah sama pikiran malas, sabotase, atau nunggu mood. Ini adalah pikiran-pikiran negatif yang sifatnya toksik, lu harus buang, singkirkan ya. Disiplin itu adalah show up regardless of feeling ya, jadi lu harus semangat bisa melawan segala macam kemalasan, dan it's good. So bayangin aja kalau kamu lagi mancing di laut ya, orang yang tiap hari lempar joran cepat atau lambat pasti dapat ikan, setuju ya? Ya, jadi yang cuma nongkrong di warung kopi ngeluh soal nasib nggak akan pernah ngerasain namanya strike, nggak akan pernah ngerasain namanya perubahan hidup ya. Kalau konteksnya adalah nelayan yang suka nongkrong di warung kopi, ya gimana dia mau dapat ikan? Cuma ngeluh doang, misalnya soal pemerintah, soal cuaca mungkin ya, atau mungkin soal peralatan yang dia punya gitu ya, soal impian yang dia ceritakan tapi ibaratnya cuma ngomong doang gitu ya, karena actionnya cuma nongkrong di warung kopi, apa itu ya buat ya, itu boro-boro jadi stop jadi pecundang, itu pecundang beneran nggak ada. That's not good. Kedua, reputasi itu datang dari sebuah tindakan, dan sebuah tindakan akan memberikan hasil. Jadi kalau lo mau hasil, lo harus bertindak, harus action, nggak bisa ngomong doang. Even nih kalau ngomong doang ya konteksnya adalah lo memberikan perintah, memberikan arahan, itu kan sudah bertindak gitu. Nah teman-teman, kalau kamu cuma munculnya kadang-kadang, nasib kamu juga akan berubah jadi kadang-kadang ya. Orang sukses itu bukan yang paling pintar, tapi yang paling tahan hadir di garis start setiap hari. Pertanyaan gue adalah, mau dikenal sebagai pejuang konsisten atau sekedar komentator kehidupan? So that's your choice ya, komentar di bawah lo mau pilih yang mana. Dan terakhir teman-teman, gue mau cari sesuatu ya, jadi kalau lo pengen cari course komunikasi yang sudah terstruktur dan anda implementasinya seperti apa, gue ada link deskripsi di bawah, silakan dilihat kalau lo merasa butuh. Dan kalau lo memang
ternyata sudah lihat butuh, silakan juga dimiliki ya. Oke, di sini bukan ajakan untuk membeli tapi menyarankan, dan ya sudah, just saja memberikan saran aja, sharing aja, itu sharing the idea ya. So silakan aja kalau butuh, silakan lihat di bawah. Dan jangan lupa untuk di subscribe channel ini kalau lo suka dengan ilmu komunikasi, presentasi, public speaking, ilmu tentang networking, membangun relationship. Ini channel cocok banget, dan gue akan share hal lagi di video berikutnya. Jadi make sure subscribe, klik tombol lonceng supaya nggak ketinggalan ketika gue ada upload video yang baru. Sampai jumpa guys di video berikutnya. Bye bye.